Ada sejarah baru. Apa sejarah baru? Indonesia secara resmi. Oke. Indonesia Pavilion di Osaka Expo 2025 bikin merinding. Dari luar, bentuknya kayak rumah adat atau kapal finisi. Begitu masuk, disambut dengan keramahan khas Indonesia, tarian tradisional, musik daerah, alam tropis, budaya, sejarah, bahkan makanan lokal. Guys, kalian udah tahu belum kalau Indonesia dinobatin jadi negara paling Enggak sih mikir kenapa negara-negara besar yang dulu kelihatan hebat banget, sekarang malah mulai panik sendiri. Sedangkan Indonesia yang dulunya sering diremehkan, sekarang justru jadi rujukan gengsi negara-negara maju. Pelan-pelan diruntuhkan sama Indonesia. Dan banyak yang mulai malu sendiri. Yuk kita simak video ini. Astaga, lo tahu nggak? Ada salah satu media sosial dari Australia yang mensarkas Indonesia dengan mengatakan, wah Indonesia negara kaya. Lihat nih, ruang sidangnya banyak banget buah, air, dan roti. Nah, sedangkan Singapura, ruang sidangnya kayak rapat mahasiswa. Sederhana banget. Kritikan banget sih, kayak ngapain gitu loh di dalam sidang kayak mewah-mewah gitu. Nah, itu dia. Bahkan kalau netizen melihat mewah-mewah gitu, nanti ujung-ujungnya tidur di rapat. Dan lo tau nggak? Ini tuh media luar negeri yang ngomong seperti ini dan mensarkas. Jadi dia tuh ngebuat semacam foto di atas dan di bawah. Di atasnya tertulis Indonesia Government Meeting dan di bawahnya Singapore Government Meeting. Jadi dua-duanya itu sama-sama rapat pemerintah kan. Tapi di Indonesia rapatnya itu kayak mewah banget, lo tau. Kayak mau ngebahas dunia gitu. Sedangkan Singapura itu kayak rapat kantor biasa, kayak rapat mahasiswa. Tapi kan orang-orang udah tahu kalau Singapura rapatnya berkualitas dan pasti menghasilkan sesuatu, teman-teman. Nah itu dia, mending sederhana tapi menghasilkan sesuatu, ada yang bisa dikerjakan. Iya, bahkan sampai rapat seperti ini pernah disinggung sama orang luar negeri di LinkedIn. Mereka bilang bahwa Indonesia kebanyakan rapat-rapat mewah, tapi isinya nol, gak ada hasil, dan selalu diulang-ulang topiknya. Asli, ini harus jadi bahan evaluasi pemerintah sih. Kalau mereka itu sebenarnya dipantau orang luar negeri. Presiden Prabowo angkat suara di Forum Dunia. Dalam ST Petersburg International Economic Forum 2025, Prabowo kembali menegaskan posisi Indonesia, non-blok, aktif dan damai. Indonesia, kata Prabowo, konsisten mendorong penyelesaian konflik lewat diplomasi, bukan senjata. Dalam kasus Ukraina, 2 tahun lalu, Indonesia pernah mengusulkan gencatan senjata segera yang disambut positif oleh Rusia. Wah. Contohnya adalah Semenanjung Korea. Meski belum berdamai secara resmi, zona demilitarisasi mampu menjaga stabilitas selama puluhan tahun. Model serupa bisa jadi rujukan global. Menyoal ketegangan Iran-Israel, Prabowo menegaskan pentingnya menurunkan suhu konflik. Usai bertemu Presiden Putin, ia menyebut peran Rusia krusial dalam meredakan situasi dan menjaga kestabilan kawasan. Di tengah dunia yang memanas, suara Indonesia tetap satu. Penyelesaian damai, diplomasi aktif, dan tidak tunduk pada tekanan kekuatan manapun. BRICS ini tadinya cuma BRIC, sekarang S, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Nah inilah yang kesel gitu, tatanan ekonomi dunia dikuasai oleh G7. G7 itu tidak merepresentasikan ekonomi dunia. Nah oleh karena itulah mereka bikin gitu. Indonesia nggak diundang. Nggak diundang? Karena di mata BRICS Indonesia terlalu feminin. Oh iya. BRICS ini harus galak, menciptakan tatanan baru, moneter internasional baru, bank dunia baru buat mereka gitu-gitu ya. Tapi BRICS ini cuma Cina yang unggul gitu. Dari 25,7, China-nya 18,5, sisanya masih memble semua gitu. Jadi susah juga kan. Orang masalah domestiknya masih berat gitu. Nah tapi inilah shifting global power yang juga membuat Amerika menganggap Cina nih musuh, Rusia musuh gitu. Oh begitu. Sempat viral Ariel Tatum nari jaipong di Jepang. Ini tempatnya. Indonesia Pavilion di Osaka Expo 2025 bikin merinding. Dari luar, bentuknya kayak rumah adat atau kapal finisi. Begitu masuk, disambut dengan keramahan khas Indonesia, tarian tradisional, musik daerah, alam tropis, budaya, sejarah, bahkan makanan lokal. Setiap hari ada penampilan budaya di depan ribuan orang. Ini di Untuk Jepang masuk aja ada antrian minimal 45 menit. Aku bangga banget lihat dunia kenal dan kagum sama keindahan Indonesia. Bahkan beberapa artis Indonesia seperti Ariel Tatum dan Tulus juga sempat datang loh. Aku sebagai orang Prancis saja bangga, kamu juga pasti bangga dong lihat Indonesia mendunia. Bapak Presiden Prabowo Subianto
menghadiri KTT BRICS dan hari ini adalah hari kedua sudah selesai. Oke. Yang mana ini artinya ada sejarah baru. Apa sejarah baru? Indonesia secara resmi Oke. mengikuti KTT BRICS yang pertama kali dan ini adalah inisiasi dari Bapak Presiden. Kemudian di Wah. tahun yang sama kita diterima, kemudian seluruh negara anggota BRICS dukung, support, dan akhirnya di tahun yang sama juga kita resmi menjadi anggota penuh BRICS ya. Wah, Kemudian mantap ya. dari awalnya BRICS 5 negara, Sekarang kemudian berkembang sehingga Indonesia menjadi anggota resmi ke-10 dari 11. Jadi satu Arab Saudi belum resmi gitu. Kemudian ini adalah dari Pak Presiden bagaimana caranya Indonesia berkolaborasi, kemudian sebanyak mungkin bergabung dengan organisasi sehingga inilah BRICS salah satunya yang kita bergabung. Dan kemarin dan hari ini beliau menjelaskan di depan banyak sekali kepala negara. Jadi tadi secara resmi ada 28 negara dan 28 negara. kepala pemerintahan ya. Oke. Jadi 10 anggota BRICS, kemudian ada 10 partner countries, kemudian ada 8 tamu, dan ini banyak sekali yang antri untuk masuk BRICS. Dan Wah, mantap ya. Jadi ini menunjukkan bahwa negara besar Indonesia kuasa. semakin didengar, semakin diperhatikan, semakin dipandang, dan semakin dibutuhkan di dunia global. Di dunia ya. global, mantap, Jadi di mantap, BRICS mantap. sendiri dari 10 negara hampir 50% adalah populasi dunia. Dan dari PDB-nya itu sekitar 35% dari PDB global. Oke. Wah, jadi kuasa besar ya. Wah, bersama dengan 10 negara untuk dunia global. Ekonomi besar. Wih. Mantap. Guys, kalian udah tahu belum kalau Indonesia dinobatin jadi negara paling sejahtera di dunia? Yes, Oke. kalian gak salah dengar. Jadi, menurut studi terbaru dari Harvard, Baylor, dan Gallup dari laporan Global Flourishing Study atau GFS, Indonesia dinobatkan menjadi negara paling sejahtera Paling di dunia. sejahtera. Bahkan sampai mengalahkan Amerika Serikat, Loh. Inggris, dan juga Jepang loh. Terdapat riset yang melibatkan 200.000 responden dari 22 negara di 6 benua yang diwawancarai. Riset ini itu nggak cuma menilai kesejahteraan dari kekayaan aja, tapi juga menilai kebahagiaan dari 6 faktor tambahan, yaitu kepuasan dalam hidup, kondisi fisik dan mental, tujuan hidup, nilai-nilai yang dipegang, hubungan sosial, dan yang terakhir adalah kestabilan keuangan. Nah, dari hasil riset tersebut, Indonesia menempati peringkat pertama yang kemudian disusul oleh Filipina, Meksiko, dan Polandia. Sementara itu, Amerika Serikat berada di peringkat ke-12 dan Inggris berada di peringkat ke-20. Tapi kalian pasti bertanya-tanya kan, kira-kira apa sih yang ngebuat Indonesia bisa berada di peringkat pertama? Kenapa? Nah, jawabannya adalah kualitas hubungan sosial dan nilai kehidupannya yang kuat. Para peneliti nyimpulin kalau masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi yang namanya nilai kekeluargaan dan komunitas, nilai-nilai moral dan spiritual, keterlibatan dalam kegiatan kelompok dan keagamaan yang tinggi, serta yang terakhir adalah rasa syukur, gotong royong, dan solidaritas sosial. Nah, faktor-faktor itu tadilah yang jadi penopang utama kesejahteraan warga Indonesia. Meskipun secara ekonomi kita belum termasuk ke dalam negara maju. Dan hal ini tuh juga nunjukin kalau negara-negara berkembang masih memegang erat nilai-nilai yang mereka anut. Berbeda dengan negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, dan Jepang yang cenderung lebih individualis dan berfokus pada hal duniawi, sehingga mereka dinilai kurang dalam nilai sosial dan spiritualitasnya. Nah guys, gimana nih? Kira-kira kalian setuju nggak kalau Indonesia jadi negara paling sejahtera di dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Benar. Why are you laughing? Tebak How old you are? umur kamu berapa? Why are you laughing? How old are you? Berapa umur kamu? You're crazy. 30, you crazy. Nggak percaya orang Indonesia. Orang Indonesia semuanya muda-muda ya. Tebak umurnya 21 tahun. Padahal umur orang Indonesia tadi tuh guys, umurnya 30-an guys. Nggak percaya, minta ID-nya.
Minta And what do you KTP. think of the Indonesian people? You know that you have a dark skin. Dapat kamu Tan soal skin? kulit Yeah, gelap. tan skin. So nice. So I nice. wish I was Kulit that. coklat I itu look so bagus. pale. Dia pengen I feel like kulit coklat. No, it's good, right? Yeah, I love a tan skin. Okay, thank you. Yes. Thank you. Indonesia itu dulunya sering dianggap negara berkembang yang tertinggal, tapi sekarang banyak negara maju mulai melirik Indonesia dalam berbagai sektor, dari kestabilan politik, pertumbuhan ekonomi, sampai gaya hidup masyarakatnya yang makin dewasa. Yang dulu sombong sekarang mulai bertanya, apa rahasia Indonesia bisa bertahan di tengah krisis global. Negara maju seringkali tampil dengan narasi besar, penuh jargon dan ambisi. Tapi Indonesia jalan pelan tapi pasti lewat pembangunan infrastruktur yang konsisten, penguatan budaya lokal dan pendekatan diplomasi yang kalem tapi cerdas. Indonesia berhasil menempatkan diri sebagai negara yang disegani, bukan ditakuti. Itu yang bikin banyak pihak mulai merasa malu karena dulu mereka terlalu sibuk menilai dari luar. Sekarang bukan cuma masyarakat biasa, bahkan tokoh dunia mulai mengaku peran Indonesia. Mulai dari forum internasional, kolaborasi ekonomi lintas benua sampai pengakuan budaya, semuanya menunjukkan kalau Indonesia udah bukan negara kecil di mata dunia. Yang dulu sombong dengan status negara maju sekarang mulai kehilangan arah karena Indonesia yang dulu dianggap biasa-biasa aja sekarang justru jadi contoh. Oke guys, secara total apa yang bisa disimpulkan di sini guys? Ya, Indonesia nggak perlu banyak bicara untuk membuktikan kekuatannya. Yang dulu meremehkan sekarang malu sendiri karena pelan-pelan Indonesia justru berhasil meruntuhkan gengsi yang selama ini dibanggakan negara-negara besar. Ya, oke guys, jika ada pendapat dan info ingin berbagi di sini, nah silakan saja tulis di ruangan komentar ya. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.